Sangat memalukan untuk mengungkapkan kehidupan pribadi mereka. Namun, sisi baiknya, dia akhirnya bisa mengumumkan hubungannya dengan Daniel. Mereka bisa mengkritiknya semau mereka. Itu akan dilupakan segera setelah masalah ini selesai. Daniel tersentuh oleh kata-kata Fiana dan membalasnya dengan menahan tangannya. Suaranya dipenuhi rasa bersalah saat dia berkata, "Maaf, kamu harus melalui ini." Fiana menggelengkan kepalanya secara emosional. "Tidak apa-apa, kaulah yang paling berarti bagiku." Daniel dengan ekspresi marah, dia berkata, "Kita harus membuat mereka membayar untuk setiap hal yang telah mereka lakukan." Fiana baru saja menganggukkan kepalanya saat tangisan Kinan terdengar dari pintu. Kakak Fiana, sesuatu yang buruk telah terjadi." Keduanya itu terdiam ketika mereka mendengar ini. Daniel secara naluriah duduk, tetapi rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia bergerak. Wajahnya memucat kesakitan. Kinan berkata, "Kakak Fiana, lihatlah ibuku." Fiana tertegun melihat ini, dan bertanya, "Apa yang terjadi, Kinan?" Kinan tersedak saat dia berkata, "Kami baru saja turun ketika sekelompok wartawan tiba-tiba menyerbu kami. Ada terlalu banyak orang, dan ibu tidak sengaja jatuh. Saat kerumunan menginjak-injaknya, lengannya patah dan dibawa ke unit gawat darurat. Datang dan tunggu bersamaku di luar ruang operasinya." Daniel dan Fiana terkejut. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Mungkin ini yang dimaksud dengan peribahasa tersebut. Elsa tidak tahu tentang kondisi Nyonya Nita. Dia buru-buru menelepon Gavin begitu dia istirahat makan siang. Setelah sekian lama, Gavin akhirnya menjawab. Elsa langsung berkata, "Kupikir kamu tidak akan mengangkatnya." Gavin menjawab dengan suara yang dalam, "Aku sedang sibuk sekarang." "Di mana ponselmu? Mengapa telepon saya tidak bisa tersambung?" Gavin meneleponnya sebelumnya, tapi dia tidak menjawab teleponnya. Elsa menjawab, "Tadi Nyonya Nita sayang, ketika aku mau masuk ke ruang kerjaku, dan dia membanting ponselku ke lantai." Gavin kesal dan bertanya, "Apakah dia menggertakmu?" "Mustahil. Saya tidak akan pernah memberikan apa yang dia inginkan." "Bagus." Elsa tertawa dan berkata, "Kau benar-benar membuat orang-orangmu membocorkan rekaman itu tepat waktu." "Terima kasih," balasan Gavin murah hati. "Aku tidak ingin kamu berterima kasih padaku seperti ini." Elsa menjadi, "Apa yang kamu ingin aku lakukan sebagai gantinya?" Gavin berbisik, "Kamu tahu apa yang aku inginkan." Memahami apa yang dia maksud, Elsa tersipu malu dan berbisik, "Apa yang kamu pikirkan? Ini masih siang bolong." Gavin terkekeh sebelum menggoda, "Kalau begitu, kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu malam ini." Elsa sangat tersipu hingga dia terlihat seperti tomat. Elsa berkata lagi, "Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan pergi ke kafetaria untuk makan siang." Gavin secara alami tahu bahwa Elsa merasa malu. Dia adalah miliknya tidak peduli apa, dan tidak ada jalan keluar darinya. "Oke, aku akan menjemputmu setelah bekerja." Elsa tidak bisa berbuat apa-apa selain menganggukkan kepalanya. "Oke, saya mengerti." Samar-samar dia masih bisa mendengar detak jantungnya yang berdebar setelah dia mengakhiri panggilan saat dia berpikir untuk berhubungan badan dengan Gavin. Kegugupan melanda dirinya, dan dia ingin melarikan diri. Faktanya, ini bukan pertama kalinya dia berhubungan seks dengan Gavin, namun dia masih merasa gugup karenanya. Sepertinya tidak ada lari dari malam ini. Karena itu, dia turun dan makan siang sendirian. Kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh orang-orang yang berbisik pada diri mereka sendiri saat melihatnya. Dia benar-benar terdiam. Sepertinya dia akhirnya menjadi terkenal kali ini. Dia berjalan kembali ke departemen desain dan dihentikan oleh resepsionis dan memanggil Elsa. Elsa menghentikan langkahnya dan tersenyum pada wanita itu. "Ya?"
Resepsionis mengeluarkan kotak hadiah dan berkata dengan misterius, "Seseorang baru saja mengirimkan ini untukmu." Elsa terkejut dan bertanya, "Untuk saya?" Resepsionis menjawabnya, "Ya, dari siapa?" Dia melangkah maju. Resepsionis menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak tahu, orang itu pergi setelah meletakkan ini." "Oke, terima kasih." Elsa mengangkat tangannya untuk mengambil bungkusan itu. Kemasannya menunjukkan bahwa hadiah itu adalah telepon, dan sepertinya tidak murah. Resepsionis memandang Elsa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini hadiah dari pacarmu yang dikabarkan, Elsa?" Elsa berhenti sebentar saat pupil matanya berlari ke sudut matanya. Kemudian, dia melihat resepsionis dan tersenyum, "Aku harus mencari tahu dulu." Sejujurnya, Elsa sudah tahu bahwa Gavin adalah pengirimnya. Dia terlalu malu untuk mengakuinya. Selain itu, dia tidak ingin orang berpikir bahwa dia memamerkan hubungannya. Resepsionis sedikit bersemangat ketika dia berkata, "Pacarmu terlihat sangat tampan." Elsa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Terima kasih. Sebenarnya, dia agak tua." Resepsionis melebarkan matanya, terkejut mendengar ini. Tiba-tiba dia kehilangan kata-kata. Elsa berjalan ke depan untuk mengambil tas yang dipegang wanita itu, dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke kantor. Resepsionis berkedip dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia sudah tua? Dia tidak terlihat tua di foto. Elsa membuka tasnya begitu dia sampai di kursinya. Ponsel ini dilapisi dengan salah satu warna emas. Itu terlihat sangat halus dan cantik. Dia mengeluarkan kartu SIM-nya dan memasukkannya ke telepon baru. Hal pertama yang dia lakukan setelah menghidupkan telepon adalah mengirim pesan kepada Gavin. "Terima kasih banyak untuk handphonenya. Saya sangat menyukainya." Balasan Gavin datang dengan cepat, "Aku ingin ciuman sungguhan." Tidak sulit membayangkan betapa terdiamnya Elsa. Dia masih di tengah pikirannya ketika Gavin mengirim pesan lagi, "Beri aku lebih banyak ciuman di malam hari." Elsa tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalasnya. Dia baru saja meletakkan teleponnya, tiba-tiba Erlina memanggilnya. Dia mengamati sekelilingnya. Tidak banyak orang di kantor, jadi dia menjawab panggilan itu, "Halo Erlina? Ada apa denganmu, Elsa? Kupikir Daniel telah menculikmu untuk selamanya saat kau melewatkan teleponku." Elsa menjawab, "Bagaimana kalau aku menculik Daniel?" Kedengarannya lebih seperti itu. "Sungguh pertunjukan hari ini, putriku tersayang." Daniel dan Viana dihukum sedemikian rupa, sehingga mereka praktis menjadi sampah sekarang. Bagaimana mereka bisa menunjukkan diri mereka di depan umum lagi? Mereka bisa melakukannya secara diam-diam. Lagi pula mereka suka melakukan itu. Erlina menjawab, "Mereka pasti sedang marah sekarang." Berbicara tentang itu, bukankah mereka mengungkap hubunganmu dengan Gavin? Gavin dikenal di ibu kota sebagai orang yang kejam, jadi dia pasti tidak akan bersikap lunak pada mereka. Elsa menjawab, "Ini akan memberi mereka sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Kalau tidak, mereka akan datang untuk berkelahi denganku kapanpun mereka mau." "Ini benar-benar menjengkelkan," Erlina berkata, "sepertinya seperti itu sekarang, berhati-hatilah dan awasi dirimu sendiri." Elsa bertanya, "Oke, apa kabarmu? Bagaimana pekerjaan selama 2 hari terakhir?" Erlina terlihat sedih dan berkata, "Seperti biasa." Elsa menjawab, "Pekerjaan apa yang ditugaskan pemimpinmu padamu? Apakah dia masih memusnahkan pelacur?" Suara Erlina rendah saat dia berkata, "Aku masih di tim anti-prostitusi." Elsa tidak bisa menahan tawa, dan bertanya, "Apa salahnya menangkap pelacur?" Erlina membalas, "Saya seorang polisi dari Departemen Investigasi Kriminal. Seorang detektif."
Sungguh menyia-nyiakan bakat saya jika mereka mengirim saya untuk menangkap beberapa pelacur. Elsa menjadi, kamu selalu dipindahkan ke operasi lain suatu hari nanti. Mengapa kamu tidak mendapatkan pengalaman terlebih dahulu? Dengan begitu, kamu akan berada di puncak permainan saat kamu ditransfer kembali. Semuanya terdengar lebih bagus saat kau mengatakannya. Lagi pula aku tidak bisa menolaknya. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan malam besok. Untuk berterima kasih atas pengorbanan besar yang kamu buat untukku. Erlina bertanya dengan cerdik, mengapa tidak malam ini? Elsa menjadi, aku malam ini sangat sibuk. Erlina bertanya, berkencan, maksudmu? Elsa menjawab, bukan itu, aku ada sesuatu yang penting malam ini. Jadi sampai jumpa besok malam, oke? Elsa mengakhiri panggilan dan mendesah tak berdaya. Gavin adalah seorang diktator. Jika dia mengelupasnya lagi, dia mungkin akan memakannya hidup-hidup. Elsa sedang membaca beberapa atlas pada pukul jam 3 sore, tiba-tiba Harry memanggilnya ke kantornya. Dia mengangkat alis dan mencibir pada dirinya sendiri. Dia pasti ingin menegurnya atas apa yang terjadi. Dia ingin melihat seberapa tebal pria itu sebenarnya. Begitu Elsa tiba di lantai atas, dia membuka pintu ke kantor ketua. Matanya langsung tertuju pada Nyonya Tua Nugroho dan Diandra. Dia mendengus. Apakah ini sidang pengadilan atau semacamnya? Mengapa kamu di sini juga, Nenek? Setelah dia menutup pintu, dia mengangkat alisnya dan bertanya. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan Diandra. Wajah Diandra menegang saat amarah membara di matanya. Menatap Elsa, wanita itu meraung, kamu benar-benar menghancurkan reputasi keluarga Nugroho. Beraninya kamu menanyai kami tentang kehadiran kami di sini? Elsa mengerutkan kening sebelum dia mencibir. Putrimu yang berharga adalah orang yang merusak reputasi keluarga Nugroho. Mengapa kamu malah menyalahkan saya? Saya jelas berbicara dengan nenek saya. Apa aku memanggilmu, Elsa? Mengapa keluarga Nugroho memiliki anak hilang yang tidak tahu malu, dan tidak tahu berterima kasih sepertimu? Apakah kamu menderita Alzheimer, Bibi Diandra? Fiana yang hilang di sini, bukan aku. Berhenti memaksakan kesalahannya padaku. Saya menolak untuk menjadi kambing hitam atas kesalahannya. Kecerdasan Elsa membuat Diandra tersedak karena marah. Yang terakhir menunjuk ke arah Elsa dan memandang Nyonya Tua Nugroho, yang duduk di sebelahnya, berkata, lihat dia, Bu. Apapun kesalahan yang dibuat Fiana, kita harus selalu bisa menyelesaikannya di dalam keluarga. Sebaliknya, kami sekarang telah menjadi bahan pembicaraan di kota. Dia telah mempermalukan kehormatan keluarga Nugroho. Apa isi pikiran di otakmu? Jika mau, kamu bisa menyalahkan Fiana. Mengapa kamu menyalahkan saya? Kamu gila? Dia pergi ke belakangku dan berhubungan seks dengan Daniel. Saya berhasil mengesampingkan itu, namun dia masih memilih untuk menjebak saya. Skandal ini sepenuhnya perbuatannya sendiri, Elsa. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apapun dengan pria keji itu? Kamu berhubungan badan dengan pria itu terlebih dahulu. Beraninya kau malah menyalahkan Fiana. Diandra dan Fiana telah membius Elsa pada malam ulang tahunnya. Jadi Diandra yakin bahwa Elsa telah kehilangan keperawanannya karena pria itu. Elsa tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mana buktinya? Perlihatkan pada saya. Diandra menjawab, kamu jangan sombong. Saya pasti akan menemukan bukti perselingkuhanmu. Elsa berkata, tentu, kamu lebih baik menemukan bukti sebelum menfitnah saya lagi. Sekarang, tutup mulutmu, Elsa. Diandra hanya beberapa detik lagi dari kehilangan akal sehatnya. Cukup, Nyonya Tua Nugroho berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Diandra sangat marah, dia menahan amarahnya dan menutup mulutnya.
Nyonya Tua Nugroho menyipitkan matanya yang dingin seperti ular saat dia menatap Elsa. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidaksetujuan. Tidak peduli siapa yang salah, kamu tidak bisa mengungkap urusan keluarga kita ke dunia, Elsa. Apakah kamu tidak mengerti logika sederhana ini? Di mana keluarga Nugroho akan berdiri setelah skandal seperti itu? Elsa menjawab, Daniel dan Viana adalah orang yang memulai perseteruan ini, Nek. Apakah aku melakukan kesalahan? Wajah Nyonya Tua menegang setelah mendengarkan jawaban Elsa. Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, tapi mereka tidak mengungkapkan apapun tentangmu. Itu hanya sebuah foto. Mengapa kamu tidak melihat apa yang kamu sebarkan? Elsa tertawa dan berkata, jadi sulit bagimu untuk menonton juga. Lalu mengapa kamu tidak meminta penjelasan dari Viana? Mengapa nenek memanggil korban di sini? Nyonya Tua Nugroho benar-benar tidak bisa berkata apa-apa atas bantahan Elsa. Elsa benar-benar menjadi semakin berlidah tajam. Duduk di meja kantor, Harry tidak bisa lagi menonton ini. Dia mengangkat tepi emas kacamatanya, mengernyitkan alisnya dengan marah dan berdiri. Harry berkata, bahkan jika itu salah Viana, dia adalah kakak perempuanmu. Tidak bisakah kamu lebih bersimpati padanya, Elsa? Haruskah kamu benar-benar melangkah sejauh ini? Dia telah kehilangan semua harapan pada Harry. Dia benar-benar tidak berbeda dengan orang asing baginya sekarang. Elsa menjawab, lagi pula dia tidak pernah menganggapku sebagai adik perempuannya. Karena itu masalahnya, mengapa saya harus menganggapnya sebagai kakak perempuan? Jika ayah ingin memainkan permainan menyalahkan, kamu harus benar-benar memanggilnya, bukan saya. Aku tidak akan menjadi kambing hitam atas kekacauannya. Elsa mengucapkan kata-katanya dengan dingin sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin berlama-lama di sekitar tempat kotor itu sedetik pun. Diandra menginjak kakinya dengan marah saat Elsa pergi dengan percaya diri dan membanting pintu. Lihat saja sikapnya. Dia akan menghancurkan keluarga Nugroho suatu hari nanti. Elsa menjadi semakin sombong sekarang karena seseorang membelanya. Namun, ini justru membuat mereka semakin penasaran dengan pria di belakang Elsa. Kapan dia berhubungan dengan orang seperti itu? Di sisi lain, diagnosis patah lengan Nyonya Nita telah keluar. Ternyata dia mungkin akan menjadi lumpuh selama sisa hidupnya. Nyonya Nita hampir pingsan karena marah saat mendengar ini. Para reporter itu, saya ingin mereka dituntut, saya ingin mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Nyonya Nita berteriak sambil berbaring di ranjang rumah sakit. Sebuah gips melilit lengannya dan menempel di lehernya. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah karena marah. Berbaring di tempat tidur di sebelah Nyonya Nita, Daniel berkata dengan cemberut, bagaimana kamu bisa mematahkan lenganmu, Bu? Bahkan jika itu kecelakaan, seharusnya tidak seserius itu. Tidak peduli bagaimana Daniel memikirkannya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Saat Nyonya Nita mengingat situasi sebelumnya, matanya memerah karena frustrasi. Nyonya Nita berkata, para reporter itu benar-benar anjing gila. Mereka melihat saya jatuh tetapi tetap menginjak saya. Jika Kinan tidak menarikku tepat waktu, aku mungkin sudah mati sekarang. Kinan ada di dekatnya saat dia mendengar ini. Dia sangat kesal sehingga dia mengerutkan alisnya dan berkata, ya, kamu tidak tahu betapa kejamnya orang-orang itu, kakak. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos kali ini. Viana juga mengerutkan kening. Bagaimana jika mereka sengaja melakukannya, Kinan? Perkataan Viana mengejutkan Nyonya Nita dan Kinan. Setelah itu, tubuh Ninoya Nita melonjak seolah-olah dia kerasukan. Kemudian, dia membentak dengan marah, pasti. Orang-orang itu mungkin juga bekerja di bawah perintah Elsa. Pelacur bodoh itu, sialan Elsa. Aku ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup.
Kemarahan membara di mata Nyonya Nita saat dia berbalik untuk memakai sandalnya. Melihat ini, Daniel langsung berkata, "Kami tidak punya bukti. Apa gunanya jika kita pergi menemuinya sekarang?" Viana berkata, "Yang kita lakukan sekarang adalah menemukan bukti Elsa membeli para reporter itu. Itulah satu-satunya cara untuk menghancurkannya." Kebencian melintas di wajah Kinan saat dia berkata, "Elsa, sungguh wanita yang jahat. Bagaimana dia bisa memikirkan sesuatu yang begitu tercela?" Saat Nyonya Nita memikirkan lengannya yang lumpuh, dia menjadi sangat marah hingga dia ingin menusuk Elsa. Dengan Gavin yang mengatur situasi, skandal Daniel dan Viana semakin membesar. Meskipun hanya profil sampingan Gavin yang terungkap, para netizen wanita sudah jatuh cinta padanya. Saat skandal berkembang, begitu pula basis penggemar online Gavin. Sebagian besar komentar mengatakan bahwa Elsa adalah gadis yang beruntung. Daniel mungkin berselingkuh dengan kakak perempuannya, tapi bagaimanapun juga, dia telah mendapatkan jackpot untuk mendapatkan pria seperti itu. Gavin sangat terkenal di ibu kota, dan semua orang mengenalnya. Namun, dia adalah orang yang sangat pribadi dan misterius. Tidak ada informasi tentang tinggi badannya, penampilannya, dan tidak ada satupun foto dirinya yang dapat ditemukan di internet. Ini adalah pertama kalinya fotonya diposting secara online. Ketika teman-temannya melihat berita tentang Gavin dan Elsa, mereka tercengang. Terutama yang aneh di grup, Bastian. Dia segera menelepon Gavin dan bersikeras untuk bertemu malam itu. Dia bahkan meminta Gavin mentraktir mereka minum karena yang terakhir sedang menjalin hubungan sekarang. Apa yang bisa dilakukan Gavin? Jika dia menolak, orang itu pasti akan mengomelinya selama setengah tahun. Itu sebabnya dia mengatur makan malam di hotel malam ini. Pada jam 6:30 malam, Elsa mulai merapikan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Dia baru saja keluar dari kantor ketika panggilan Gavin datang. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke jalan. Dia langsung melihat mobil mewah yang familiar diparkir di sana. Dia tersenyum dan mengabaikan panggilannya saat dia menuju ke mobil. Dia telah merencanakan untuk memberi Gavin kejutan, tetapi dia malah menurunkan kaca jendela, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Dia terlihat sangat tampan bahkan membuat para dewa malu. Elsa tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan meratap. Bagaimana mungkin seseorang begitu tampan? Dia menemukan dirinya semakin cemburu fitur menawan pacarnya. Elsa berdiri dan menatap Gavin dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Gavin mengangkat alisnya dan bertanya, "Tunggu apa lagi?" Lamunan Elsa terputus saat dia menyipitkan matanya dan berjalan ke arahnya. Gavin tersenyum saat melihat Elsa berlari sebahagia burung kecil. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk membuka pintu. Saat dia tiba di mobil, dia menariknya ke dalam kendaraan dan meletakkannya di pangkuannya. Gavin menyipitkan matanya yang indah dan menatap Elsa dengan angkuh. "Apakah kamu terpikat olehku?" Elsa tiba-tiba melebarkan matanya. "Bagaimana kamu tahu?" Senyum di wajahnya semakin dalam. Sementara itu, Aska yang duduk di kursi pengemudi merasa seperti baru saja dipukuli. Pasangan ini benar-benar memamerkan kasih sayang mereka kapanpun mereka bisa. Gavin memperhatikan sorot mata Aska saat dia memasang partisi di antara mereka. Setelah mereka diberi privasi, Gavin mengangkat tangannya untuk mencubit wajah Elsa dan bergumam, "Itu tertulis di seluruh wajahmu." Elsa terkejut dan bertanya, "Apakah aku sejelas itu?" "Tentu saja." Elsa mendengus pelan saat mendengar ini. "Lain kali aku harus lebih berhati-hati. Saya tidak ingin kamu melihat melalui saya lagi." Gavin bertanya, "Apakah kamu benci aku melihatmu?" "Aku tidak ingin kau mendahului dirimu sendiri." Gavin menjawab, "Aku suka melihatmu menggilaiku." Elsa tersipu oleh rayuan manisnya.
Gavin tertawa terbahak-bahak, tawanya mantap dan lembut, namun itu membuat Elsa terpesona. Ia mulai kesal pada dirinya sendiri karena menjadi seorang fangirl. Ini tidak mungkin terjadi. Setelah menyadari bahwa Elsa akhirnya merasa nyaman dengan berbaring di pelukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai rambut hitam gagak panjangnya yang jatuh di bahunya seperti air terjun. Dia berbisik di telinganya, "Aku akan membawamu menemui teman-temanku malam ini." Elsa melebarkan matanya saat dia mengangkat dagunya untuk menatapnya. "Bertemu temanmu?" Gavin mengangguk, "Iya, jangan terlalu bersemangat." Elsa mengerutkan dahinya dan menarik wajah panjang. Bagaimana dia bersemangat? Sejujurnya, kenapa kita tidak terlalu bertemu dengan teman-teman Gavin? Dia telah bertemu mereka beberapa kali dalam kehidupan sebelumnya, dan mereka menganggapnya sebagai kelompok pria yang cakap dan menarik. Dia sudah bertemu Bastian, dan juga Rachel, orang yang paranoid dan memiliki banyak kebiasaan aneh. Dia telah bertemu mereka berkali-kali sebelumnya. Namun, dia belum pernah bertemu dengan Arka, si gila kerja, dan juga Devano, sang jenderal terkenal. Oh benar, ada juga Keisa. Meskipun dia kecil, dia memiliki temperamen yang berapi-api dan laki yang tampan. Dia selalu terlihat mengejar dan meneriaki Bastian. Dia adalah adik perempuan Arka yang bekerja di pasukan khusus. Kelimanya adalah teman-teman tersumpahnya dan teman-teman masa kecilnya. Tidak perlu menjelaskan seberapa dekat mereka. Gavin memperhatikan keraguan Elsa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya dengan curiga. "Mengapa? Apakah kamu tidak ingin pergi?" Elsa langsung memasang senyum di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan itu. Kamu tahu betapa malu dan gugupnya aku. Lagi pula, mereka adalah orang-orang hebat, dan dia hanyalah anak kecil dibandingkan dengan mereka. Dia tidak akan pernah berani menatap mata mereka jika dia pernah berdiri di depan mereka." Gavin mengangkat tangannya untuk membelai kepalanya. Dia menatapnya dengan penuh kasih seolah dia adalah harta karunnya. "Jangan gugup. Aku di sini." Elsa menganggukkan kepalanya. "Oke." Saat itu jam 7 malam, mereka tiba di Hotel Vintano. Gavin memimpin jalan untuk Elsa, saat mereka berjalan dari parkir bawah tanah ke lorong yang dibangun khusus untuk mencapai hotel. Mereka tidak bertemu banyak orang di sepanjang jalan, dan mereka yang telah bertemu mereka mungkin masih terlalu terkejut untuk kembali sadar. Elsa baru saja tiba di pintu kamar pribadi ketika tawa konyol Bastia datang dari kamar. "Aku berkata padamu, pacar kecilnya benar-benar penuh dengan kehidupan." Faktanya, dia terlihat sangat cantik bahkan menarik lebah. Di sisi lain, awan gelap menutupi wajah tampan Gavin. Merampok buayan, itu adalah fase yang paling dia benci sekarang. Apakah dia setua itu? Dia hanya 8 tahun lebih tua dari Elsa. Itu benar-benar normal. Itulah mengapa dia melingkarkan tangannya di pinggang Elsa saat dia dengan flamboyan dan bangga memasuki ruangan. Dia kemudian memandang Bastian dan berkata, "Saya kira kecemburuanmu telah berubah menjadi kebencian." Bastian langsung melompat dari kursinya saat mendengar ini. "Oh tidak, kapan kamu belajar menguping, Gavin kecil? Kamu seharusnya tidak melakukan itu sebagai bos." Gavin mendengus pelan, "Kamu bukanlah orang terlembut yang masih hidup. Seluruh lorong bisa mendengarmu." Bastian terkekeh malu, "Aku hanya bercanda." Meskipun Bastian hanya mencoba untuk menggodanya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya Gavin diberikan kesempatan sekarang. Bastian, sebagai orang yang menyebalkan, ditambahkan, "Sekarang aku melihatnya, kamu benar-benar terlihat seperti cowok muda." Dalam hal itu, semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Elsa tiba-tiba menatap Gavin. Tidak ada yang bisa dilakukan jika mereka memiliki teman yang menyebalkan seperti Bastian.
Gavin berdiri dengan wajah muramnya. Dia benar-benar ingin mengirim Bastian pergi dengan sebuah tendangan. Rachel duduk paling dekat dengan Gavin, jadi dia berdiri ketika melihat itu. Dia berkata, "Jangan perhatikan mulutnya yang kotor, saudaraku. Ayo, bawa kakak ipar ke tempat duduknya. Arka sudah menunggu lama." Dia berdiri dengan anggun sambil menatap Gavin dan Elsa sambil menyeringai. "Apakah kamu tidak akan memperkenalkannya, Gavin?" Arka sebenarnya adalah sepupu ibu Gavin. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, yang pertama akhirnya memiliki nama keluarga yang sama dengan Gavin. Mereka yang tidak mengetahui hal ini mungkin akan berpikir bahwa Arka adalah sepupu dari pihak ayah. Elsa juga salah paham pada awalnya. Gavin mengabaikan keanehan Bastian setelah pertanyaan Arka. Sebaliknya, dia melihat ke arah Elsa dan memperkenalkan, "Ini Arka, Elsa." Elsa tersenyum sopan, "Senang bertemu denganmu." Arka tersenyum elegan dengan sikap seperti pria. "Senang bertemu dengan kamu juga." Bastian menyela, "Arka, kamu juga harus mengatakan ini. Terima kasih telah mengambil keperawanan Gavin." Elsa tersipu merah seperti tomat saat mendengar ini. Arka tiba-tiba sedikit malu. Dia bisa mengatakan itu pada Gavin, tapi pada Elsa, dia bukan orang yang cabul. Gavin memandang Bastian saat dia tertawa licik. "Kamu mungkin akan tetap perawan sampai kamu mati." Ini membuat Bastian kehilangan kata-kata. Dia malah menatap Gavin dengan marah. "Ini adalah masalah pribadi. Apakah kamu tahu apa itu serangan pribadi? Bodoh." Suara gagah namun merdu bergema dari sisi pintu. Bastian ingin berdebat dengan Gavin tetapi berhenti. Seperti seekor tikus yang baru saja melihat seekor kucing, dia menciutkan lehernya saat dia berjalan kembali ke tempat duduknya seperti seorang pengecut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berpura-pura tertidur. Melihat ini, Elsa tidak bisa menahan tawa. "Ya Tuhan, Bastia sangat lucu hingga dia akan mati karena tertawa." Ekspresi dan reaksinya seperti dewa. Devano berdiri di samping pintu dengan seragam tentara hijau. Bersamanya adalah Keisa, yang juga mengenakan seragam yang sama. Seperti namanya, fitur Keisa seindah bunga yang mekar, dan dia kurus dan tinggi. Pada pandangan pertama, dia melihat sekitar 168 cm. Dia tidak memiliki rambut panjang, tetapi diikat menjadi sanggul yang berantakan. Segala sesuatu tentang dirinya tampak sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.